Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah anak-anak, Masya Allah, wah bahagia sekali ya Ustadzah Lia bisa menjumpai anak-anak sekalian. Masya Allah. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga baik-baik ya di sana, tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya nak. Ya, kita harus banyak-banyak Ya, banyak-banyak makan makanan yang bergizi ya. Ya, makan makanan yang bergizi, terus juga istirahat yang cukup, terus banyak berolahraga anak-anak. Karena saat-saat ini itu banyak sekali ya penyakit-penyakit di luar sana. Nah, kita harus berhati-hati dengan menjaga pola hidup kita agar kita tidak sakit. Nah, anak-anak, Masya Allah ya, senang sekali Ustadzah masih diberikan kesehatan sama Allah untuk bisa mengisi kelas lagi di pelajaran tematik tema 5. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana caranya membuat kalimat pujian. Masya Allah, anak-anak hebat-hebat semuanya sudah bisa menulis dan membuat kalimat pujian. Masya Allah. Nah, sekarang kita juga masih belajar di subtema 1. Nah, kemarin kita sudah belajar di subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran berapa? Pembelajaran 3. Nah, sekarang kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Dan juga di subtema 2. Nah, kita akan coba untuk belajar ya 2 subtema. Anak-anak mendengarkan saja. Jadi nanti hari ini tidak ada tugas anak-anak. Anak-anak hanya mendengarkan saja. Nah, Ustadzah sudah membuat planning ya. Kalau tugas Ustadzah berikan hanya di hari Kamis. Jadi kalau hari ini, hari Selasa, Ustadzah hanya menyampaikan materi saja. Nah, Alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. Nah, yuk sekarang anak-anak kita buka dulu bukunya. Coba anak-anak buka bukunya di halaman 23. Nah, sudah ya, sambil Ustadzah menunggu. Nah, siapkan pensil juga ya anak-anak ya. Nanti kalau misalkan ada yang Ustadzah suruh nulis, nanti anak-anak coba untuk menulis. Nah, sudah? Nah, Alhamdulillah anak-anak. Sekarang kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, coba kita lihat ya. Di sini ada gambar. Nah, ada pengalaman, yaitu pengalaman ketika kita masih kecil, yaitu pengalaman yang menyenangkan, dan ada pula pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, kira-kira coba diingat dulu anak-anak, pengalaman yang menyenangkan itu apa ya? Iya, Ustadzah dulu nih, Ustadzah mau bercerita. Dulu Ustadzah senang sekali ketika masa kecil itu Ustadzah berlibur ke tempat saudara anak-anak. Ya, Masya Allah enak sekali itu, bahagia ya. Bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, Masya Allah jadi rame. Ya, terus juga pergi ke kebun binatang. Nah, Ustadzah dulu pernah pergi ke kebun binatang Ragunan ya anak-anak. Dulu Ustadzah sebelumnya kan tinggalnya di Jawa Barat ya. Jadi di sana sering sekali pergi ke Jakarta. Nah, Masya Allah itu adalah pengalaman masa kecilnya Ustadzah ya. Bahagia. Nah, anak-anak juga pasti punya ya pengalaman yang menyenangkan seperti halnya Ustadzah. Nah, coba kita lihat di sini ada teman kita. Nah, ada Tony dan ada teman-teman yang lain. Coba kita lihat yuk di gambar yang pertama. Nah, ini ada Tony. Coba lihat. Nah, Tony itu sedang apa ini? Oh, dia jatuh ya. Jatuh dari sepeda. Nah, ini adalah salah satu pengalaman ya. Pengalaman itu apa sih Ustadzah? Pengalaman itu peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami ya di masa lalu.
Nah, ini Tony pernah jatuh dari sepeda ya waktu kecil ya. Nah, kira-kira ini pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan? Iya, tidak menyenangkan ya. Kalau jatuh dari sepeda pasti rasanya sakit ya, pasti tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya ada Made. Wah, Made menang lomba tingkat SD. Masya Allah, hebat ya. Apa sih, siapa namanya? Iya, Made. Made hebat sekali memenangkan juara di tingkat SD. Nah, selanjutnya, oh ya, kalau ini kira-kira pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan? Iya, ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya, ini ada Nina. Nina pergi ke kebun binatang. Wah, seperti Ustazah ya, pernah ke kebun binatang. Ada rusa ya, ada banyak sekali hewan-hewan. Nah, anak-anak juga pasti pernah deh ya jalan-jalan ke kebun binatang seperti Nina. Nah, yang belum pernah ke kebun binatang boleh nanti sama Ome sama Abi ya ketika sudah normal kembali. Nah, nanti anak-anak bisa bermain di kebun binatang. Nah, ini adalah pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Iya, ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Terus selanjutnya ada Nina. Wah, Nina kemarin habis dari kebun binatang, ya. Terus Nina kan kecapean ya. Nah, kemudian Nina sakit di rumah sakit, badannya panas. Nah, kira-kira ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak ya? Wah, tidak ya, ini pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pengalaman ya, pengalaman masa kecil. Ada pengalaman yang menyenangkan dan ada juga pengalaman yang kurang menyenangkan ya, atau tidak menyenangkan. Pasti semuanya merasakan. Ada yang dinakalin temen ya. Nah, itu adalah pengalaman yang kurang menyenangkan ya, atau jatuh ketika di TK, atau jatuh di depan rumah tetangga. Nah, itu ya. Itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya anak-anak, coba anak-anak buka di halaman 24. Nah, kita lihat anak-anak. Di sini ada gambar Nina. Ya, anak-anak lihat saja, kita tidak belum membaca. Nah, di sini ada Nina. Wah, Nina kenapa ya dia nangis? Ini Ninanya pas masih kecil ya, masih unyu-unyu sekali itu ya. Rambutnya masih dikepang dikuncir dua. Nah, Nina sedang menangis. Kenapa ya Nina menangis? Iya, Nina tersesat ya. Nina tersesat di perkotaan, di kota. Nah, Nina menangis karena apa? Ya, tidak ketemu ibunya ya, jauh dari ibunya. Nah, kemudian Nina bertemu dengan siapa? Pengawas ya, atau petugas keamanan. Nah, ini adalah petugas keamanan. Kemudian petugas keamanan itu mengajak Nina untuk ke pusat informasi. Nah, apa ya pusat informasi itu? Nah, pusat informasi itu adalah informasi yang ditujukan untuk semua orang ya. Biasanya itu pakai mic ya anak-anak ya, atau mikrofon biar orang yang di luar ya terdengar ya. Ada informasi. Nah, ini anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak ada apa-apa, segera cari pusat informasi ya anak-anak ya. Misalkan hilang atau langsung minta bantuan kepada petugas keamanan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti ini. Nah, setelah itu ibunya mendengar ya, Ibu Nina mendengar ada panggilan bahwa Nina menangis ya, kehilangan ibunya ya. Terus kemudian ibunya pergi ke pusat informasi. Alhamdulillah setelah itu bertemu. Nah, anak-anak, Masya Allah ya tadi petugas keamanannya
Masya Allah, baik sekali ya. Sudah menunjukkan kepada kita sikap tolong menolong ya. Sudah menolong siapa? Sudah menolong Nina. Nah, tahu tidak anak-anak? Sikap tolong menolong adalah pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Iya, yang kedua. Nah, ini anak-anak kita lihat. Nah, contoh lagi ya. Ada pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini juga pengamalan sila kedua dari Pancasila. Terus, membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang jatuh ya, itu juga pengamalan dari sila Pancasila, dari sila yang kedua. Terus menolong teman yang terjatuh. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sudah? Coba anak-anak sekarang buka halaman 31. Nah, sudah ya? Iya. Wah, di sini ada gambar Tony sama ibunya. Coba kira-kira sedang bercakap apa ya? Ibunya bertanya, "Mengapa kamu pulang terlambat, Nak?" Kemudian Tony bilang apa? Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu. Nah, ketika Tony dia melakukan kesalahan, apa yang harus Tony lakukan? Iya, meminta maaf ya. Meminta maaf terlebih dahulu. Ya, kita tidak boleh beralasan ya sama orang tua. Itu soalnya tadi. Nah, itu nggak boleh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus meminta maaf. Ya, jangan kemukakan alasannya kenapa tadi, tapi kita ucapkan dulu permintaan maaf. Nah, setelah kita sudah memohon maaf, meminta maaf, kemudian kita jelaskan. Nah, jelaskan tadi Tony bermain bola hingga lupa waktu. Nah, setelah itu ibunya tidak marah, Ibu Tony ya. Masya Allah. Baik, Nak, lain kali jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian Tony menjawab, "Iya, Bu, Tony janji." Nah, anak-anak, Tony sudah berjanji. Berarti Tony tidak boleh untuk mengingkari janji ya anak-anak ya. Apalagi janjinya sama kedua orang tua. Nah, kita tidak boleh mengingkari janji ya. Sudah buat janji tapi tetap diingkari. Nah, itu adalah salah satu tanda orang yang tidak baik ya, yang tidak baik. Nah, kemudian ibu menyuruh Tony untuk sekarang pergilah mandi, kemudian makan. Nah, Tony nurut sama ibunya. "Baik, Bu." Bukan bilang, "Gak mau, Bu, aku capek abis main bola. Aku mau main game aja." Nah, tidak seperti itu ya. Jadi Tony nurut sama ibunya. Kemudian Tony mandi, habis mandi, terus kemudian makan. Buka halaman berapa ya? Halaman 34. Nah, anak-anak buka halaman 34. Nah, sudah? Nah, ini di sini ada percakapan anak-anak. Nah, percakapan ketika bermain. Nah, ini kita sudah masuk di subtema 2 ya. Ya, subtema 2 yaitu pengalaman ketika bersama teman ya. Di subtema 2 itu pengalaman bersama teman. Nah, ini adalah salah satu pengalaman dengan temannya. Nah, apa ya kira-kira yang mereka katakan? Coba yuk kita baca. Ini ada Lani. "Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku." Terus Nina bilang apa?
Maaf Lani, hari sudah sore, aku harus pulang sekarang. Nah, anak-anak, ketika ada teman kita, dia itu mau ngajak kita, tetapi kita sudah melihat harinya sudah sore ya, sudah mau maghrib ya. Nah, kita harus apa? Harus menolak ya, harus menolak dengan cara yang baik, yaitu dengan meminta maaf ya. Maaf ya, aku nggak bisa main karena sudah sore, nanti dicari sama ibuku. Nah, seperti itu, harus bilang maaf dulu. Ya, ini adalah salah satu juga sikap yang baik anak-anak. Anak-anak juga harus ditiru ya, meniru seperti Nina. Terus Lani bilang apa? Tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya. Terus kemudian Nina bilang apa? Baiklah, sampai bertemu lagi Nina. Bertemu lagi Lani. Iya, Ustadzah bingung ya namanya ini Lani dan Nina ya. Nah, hampir sama. Nah, itu tadi anak-anak ya. Lani tidak lantas bilang memaksa ya. Memaksa Nina untuk, ayo nggak apa-apa. Nanti aku bilang kok sama ibumu kalau pulang malam atau nginep di rumahku. Nah, tapi sikap Lani ini Masya Allah ya, sangat menerima keputusan dari Nina. Jadi kita nggak boleh maksa teman ya, temennya mau pulang karena sudah sore kita paksa, nggak apa-apa di sini aja. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Selanjutnya coba kita baca lagi. Di sini juga ada, nah ada Made dan ada Tony. Coba yuk kita baca ya. Ayo kita bermain bola. Oh, ada siapa sih ini? Coba usah dilihat dulu. Nah, terus kemudian Bayu. Bayunya kepotong ya? Ayo kita bermain bola. Bayu, teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Kemudian Bayu bilang apa? Karena Bayu di sini harus belajar, ya, karena besok mau ulangan, maka yang diucapkan Bayu pertama kali adalah apa? Meminta maaf anak-anak. Kalau menolak segala sesuatu, menolak tawaran, ya, menolak pemberian, kita harus mengucapkan permohonan maaf. Maaf ya, aku tidak bisa menerima ini. Maaf ya, aku harus belajar di rumah karena besok ulangan. Maaf ya, aku harus pulang segera karena sudah sore. Nah, kita ketika mau menolak sesuatu, seperti tadi kata Ustadzah, harus mengucapkan pertama kali adalah apa? Iya, meminta maaf. Nah, anak-anak coba sekarang buka di halaman 35. Nah, di sini ada percakapan anak-anak antara ibu dan juga Made. Siapa ini? Adi ya, Adi. Coba yuk kita isi. Ibu, Adi, titik-titik. Kira-kira apa ya yang dikatakan ibu? Iya, ibu bertanya terlebih dahulu. Adi, kenapa kok bajumu kotor? Nah, ibu bertanya seperti itu. Kemudian Adi menjawab apa? Apa yang pertama kali? Apa anak-anak? Yang pertama kali diucapkan sama Adi? Iya, maaf ya. Nah, di sini ada itu maaf Bu, tadi Adi terjatuh saat bermain bola. Terus kemudian ibu bilang apa? Adi, apa? Iya, Adi tidak apa-apa kan? Nah, yang ini. Adi tidak apa-apa kan? Ditaruh di sini. Lain kali, Adi hati-hati ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ini jawabannya ada di bawah sini. Anak-anak coba pindahkan di sini ya.
selanjutnya anak-anak coba buka halaman 38. Nah, di sini ada teman-teman Nina ya, ada Lani dan juga ada Deli. Nah, anak-anak mereka itu sedang bermain petak umpet. Nah, siapa nih yang biasanya main petak umpet? Ya, ini permainan Ustadzah ya. Pada dulu pas Ustadzah masih kecil nih, suka sekali bermain seperti ini sama teman-teman. Nah, petak umpet ya, mereka sedang bermain petak umpet. Nah, yang jaga siapa? Iya, yang jaga adalah Nina. Terus kemudian Lani dan Deli bersembunyi. Nah, anak-anak, Nina tidak membuka mata anak-anak. Hebat ya. Berarti Nina sudah menjadi anak yang jujur. Iya, anak yang jujur dan mematuhi aturan ketika bermain. Nah, ketika bermain anak-anak itu kita harus jujur. Kita nggak boleh curang anak-anak. Sama seperti kita ikut lomba, kita belajar ya. Kita tidak boleh curang, nggak boleh mencontek ya. Nggak boleh mencontek, nggak boleh dibantu. Nah, itu adalah salah satu sikap yang kurang baik. Maka kita harus jujur. Seperti ini anak-anak ya, ketika bermain kita harus jujur. Nah, ini anak-anak. Nah, coba anak-anak buka di halaman 45. Iya, sudah ya. Anak-anak sudah buka di halaman 45. Ya, di sini ada apa ya? Iya, ada puisi. Puisinya tentang teman, ya, tentang teman. Coba kita baca ya puisinya. Teman baikku, kau selalu ada membantuku. Tugas yang berat pun menjadi ringan. Teman baikku, kita selalu kompak. Tugas kita selesaikan dengan cepat. Terima kasih, teman baikku. Nah, anak-anak, itu tadi adalah puisi ya. Nah, puisi karena apa tadi kira-kira tentang puisi ini? Iya, Made dan Tony itu saling membantu anak-anak. Saling membantu untuk apa? Membawakan keranjang ya. Nah, mereka adalah teman yang kompak. Karena apa? Made senang berteman dengan Tony. Nah, Masya Allah ya. Karena apa anak-anak? Ketika tugas atau pekerjaan kita lakukan dengan bersama-sama, itu akan cepat. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih ketika kita sudah dibantu. Coba perintahnya kira-kira apa ya ini ya? Perhatikan gambar berikut. Pilihlah syair bagian puisi yang sesuai dengan gambar tersebut. Coba anak-anak, kira-kira yang mana ya syair yang sesuai dengan gambar ini? Nah, yang A, B, atau C? Apa anak-anak kira-kira? Coba anak-anak pilih yang mana? Yang A coba, terima kasih sahabat. Nah, coba kita lihat di sini, apakah ada terima kasih sahabat? Ya, adanya terima kasih teman baikku. Nah, berarti yang A salah ya? Iya, yang A salah. Terus kemudian, nah selanjutnya yang B, tugas berat pun menjadi ringan.
Betul? Iya, betul. Masya Allah. Nah, berarti ini betul ya. Nah, terus kenapa kok betul? Nah, karena di sini ada tugas yang berat pun menjadi ringan. Nah, yang C, teman baikku. Ada di sini? Iya, ada ya. Nih, di baris pertama dan baris yang keempat. Nah, ada ternyata. Kita centang. Nah, seperti ini anak-anak. Alhamdulillah. Nah, sudah selesai anak-anak tugas kita. Materinya sudah selesai juga, alhamdulillah. Nah, ini anak-anak semua materinya ya sudah Ustadzah sampaikan. Ya, jadi Ustadzah mengambil poin-poin penting saja ya. Jadi kalau ada di sini latihan-latihan soal di halaman-halaman tertentu, anak-anak boleh mengerjakan sendiri ya anak-anak di rumah ya. Iya, jadi bisa dikerjakan bersama Umi. Tapi Ustadzah tidak memberatkan anak-anak untuk mengerjakan ya, tidak memberatkan. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.